Shalom. Sekali lagi, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Yesus sangat luar biasa, amin. Haleluya Yesus. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memberikan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur di hadirat Tuhan pada hari ini. Mari saya undang semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Haleluya Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau mengatakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Kami hanya bisa memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami mau bersyukur karena Engkau Allah yang terus mengasihi setiap kami. Engkau Allah yang menyayangi kami. Engkau Allah yang mencintai kami. Engkau Allah yang terus memberkati kami. Engkau Allah yang terus memulihkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Membawa setiap hati kami atas setiap kebaikan Tuhan. Kami ada boleh menjadi penyembah-penyembah Yesus. Buka mataku dan
hadapan kami. Kami bukanlah orang-orang main-main, tapi kami adalah pribadi di mana Allah menorehkan tanda tangan. Maka nilai kami berharga, nilai kami mahal. Bukan hanya kami nilainya mahal, setiap perkataan kami menjadi mahal ketika keluar dari lidah bibir kami. Karena di sana ada Tuhan. Setiap karya kami menjadi mahal, karena di sana juga ada Tuhan. Setiap ide-ide kami juga menjadi mahal karena ada Engkau. Bahkan ketika kami berkeluarga, ketika kami menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak dalam sekolah kami, semua menjadi punya nilai yang mahal. Sebab catatan Allah dalam karya yang ajaib ada di tengah kami, di hidup kami. Tuhan, hari ini kami memuji, kami menyiapkan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami memeteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Saya ingin Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, Tuhan yang benar.
Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, hanya Engkau yang mengerti, hanya Engkau yang memahami, hanya Engkau yang peduli Tuhan atas setiap kehidupan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, Yesus, tak seorang pun mengerti.
sembarangan. Waktu kami masuk dekat dengan Tuhan, kami menemukan terang, kami menemukan pengetahuan, kami menemukan pengenalan, kami menemukan kehidupan yang berkualitas, dan kami menemukan damai luar biasa. Dan kami tahu, kami juga akan menemukan otoritas kuasa yang datang dari Bapa, yang memampukan kami untuk kami bisa menangani setiap masalah-masalah, sehingga kami bukan lagi menjadi Kristen lebih yang hanya minta Tuhan supaya masalah-masalah dilalukan, tetapi kami menjadi orang Kristen yang sangat kuat seperti Engkau. Waktu masalah-masalah tiba dalam hidup kami semuanya, kekuatan dari otoritas dari hadirat-Mu itu memberikan kepada kami kemampuan untuk menaklukkan, mengurai masalah dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi firman-Mu. Kami tahu kami masih banyak terbatas, ada begitu banyak hal yang kami tidak tahu. Tapi ketika kami sadar, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami akan mengurai dan membukakan dan akan memberikan pencerahan tentang kehendak Tuhan yang Kau inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Ibrani pasal yang pertama sampai Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Saya masih belum beranjak karena di sini saya mendapatkan ada begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita akan membuka dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan membaca di angka yang ganjil, Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang genap. Sudah siap Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Amin. Oke, mari kita akan membuka Ibrani pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada hitungan yang ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan terus-menerus menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, dalam Ibrani ini Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan ada satu kata-kata yang begitu banyak sekali. Kata-kata itu adalah Tuhan berbicara. Nah, ketika kita membicarakan tentang Tuhan yang berbicara, maka kalau dalam disiplin ilmu sekuler itu biasanya berhubungan dengan ilmu komunikasi. Nah, dalam ilmu komunikasi itu biasanya kita akan dibawa bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara sehat. Orang kalau berkomunikasi berarti harus ada audiens, berarti harus ada relasi, objek relasi, di mana kita kemudian akan berbicara. Nah, biasanya orang bisa bicara secara monolog. Kita berbicara seperti satu arah, tetapi juga ada orang yang berbicara secara dialog. Nah, itu dalam bahasa sekuler, dalam bahasa pendidikan. Tetapi kalau kita bicara dalam bahasa teologi, Tuhan bicara dalam bahasa iman kita, itu disebut sebagai Tuhan yang berdoa. Berdoa itu adalah Tuhan berbicara. Berdoa adalah kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan Tuhan kita berbicara dengan Tuhan. Itu adalah doa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang seringkali membuat kita semuanya kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan momen yang sangat indah, yaitu kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua ini, ada sesuatu yang sangat indah Bapak Ibu. Ketika Alkitab menyatakan setelah dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai anaknya, ternyata Tuhan itu berbicara. Inisiatif Tuhan berbicara, inisiatif Tuhan berelasi, inisiatif Tuhan ingin dekat dengan kita, itu tidak datang dari kita, tapi datang dari anugerah Tuhan. Tuhan itu sangat rindu untuk berbicara dengan kita. Tuhan itu sangat kuat ingin berbicara dengan kita. Kerinduan untuk menjadi satu, kerinduan untuk berelasi, kerinduan untuk kita semakin kuat, lekat. Itu adalah kerinduan Tuhan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kerinduan kita. Maka seharusnya kalau kita menangkap kebenaran ini, seharusnya kita bersyukur bahwa sebenarnya Allah yang begitu sangat serius, Allah yang begitu sangat penting, Allah yang begitu sangat sibuk, tapi Dia mengalokasikan waktu khususnya untuk selalu berbicara, untuk selalu dekat, untuk selalu berrelasi dengan kita semuanya. Bagaimana dengan kita? Ada begitu banyak kita tidak serius dekat dengan Tuhan.
Kita tidak serius membangun momen-momen khusus kita dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita menganggap remeh perjumpaan kita dengan Tuhan. Hanya orang Kristen yang menganggap remeh pertemuan pribadi kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata sangat serius. Ternyata Tuhan itu berbicara dari mulai awal penciptaan. Tuhan menciptakan relasi. Dia berbicara dengan Adam, dengan Hawa. Dosa yang memutuskan wilayah perbincangan yang sangat serius, intens, urgent, penting. Itu kemudian dihancurkan. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan yang tak pernah berubah dalam keberdosaan kita, dalam semua hambatan, dalam semua kendala. Tapi Dia tidak pernah terkendala untuk selalu membangun sebuah ikatan yang sangat kuat dengan umatnya, dengan putranya, dengan orang-orang tebusan Dia. Dia selalu berkata kepada kita semuanya, aku sampai hari ini ingin berbicara dengan engkau. Aku sampai hari ini ingin bersekutu dengan engkau. Aku sampai hari ini ingin membangun hubungan yang kuat dalam doa. Aku ingin berbicara bukan dalam kapasitas dan monolog, tapi aku ingin bicara dalam kapasitas dialog. Aku ingin mendengar suaramu. Aku ingin mendengar pujianmu. Aku juga ingin mendengar keluhanmu. Dan aku juga ingin berbicara dengan engkau. Ini adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa banyak orang-orang Kristen sekarang itu ditumbangkan oleh masalah, ditumbangkan dalam iman mereka, ditumbangkan dalam kasih mereka, ditumbangkan dalam komitmen-komitmen. Mereka kelihatannya sibuk di dalam pelayanan, tapi mereka tidak pernah mendasari pelayanan mereka itu dengan sebuah kualitas jam doa yang khusus dengan Tuhan. Mereka membangun keluarga, mereka sibuk bagaimana mereka bekerja, memikirkan masa depan keluarga dan anak-anak, tapi mereka tidak pernah mengalokasikan waktu khusus dengan Tuhan. Mereka sibuk mempersiapkan anak-anaknya kuliah dan sekolah, tapi mereka tidak pernah serius mempersiapkan alokasi waktu khusus mereka dengan Tuhan yang betul-betul berkualitas. Akibatnya banyak orang-orang Kristen ditumbangkan di dalam keluarga mereka, ditumbangkan di dalam pelayanan mereka, ditumbangkan dalam hubungan sosial, ditumbangkan di dalam pekerjaan mereka, ditumbangkan juga di dalam kuliah dan sekolah mereka, ditumbangkan juga di dalam pendidikan, mengalahkan atau mengelola, mendidik, merawat anak-anak mereka. Mereka banyak yang ditumbangkan. Sebab mereka menganggap remeh. Ketika Tuhan bicara atau berdoa, itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka sama sekali tidak menganggap serius. Mereka menganggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebenarnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu gambaran yang sangat unik. Ada satu gambaran yang sebenarnya itu menjadi satu hal yang real. Saya membandingkan antara gereja Maria dan gereja Marta. Ketika Tuhan Yesus hadir di sebuah tempat, yaitu di rumahnya Lazarus, dia memiliki dua saudara perempuan. Saudara perempuan itu satu Maria, satu Marta. Tapi ini menggambarkan tentang orang Kristen. Ini menggambarkan tentang gereja. Ini sebenarnya juga menggambarkan tentang rumah Kristen. Gereja Maria dan gereja Marta. Rumah Maria dan rumah Marta. Ketika Yesus berjumpa dan Yesus hadir di dalam rumah Lazarus, maka Maria langsung kemudian duduk dekat Yesus. Dia ingin mendengarkan Yesus. Dia ingin berbicara dengan Yesus. Dia ingin menjadikan telinganya untuk Yesus. Dia memberikan hatinya untuk Yesus. Dia memberikan telinganya untuk Yesus. Dia memberikan totalitas pikirannya, perasaannya, seluruh kehidupannya itu dia berikan untuk Yesus. Tapi Marta kemudian memberikan kekuatan dia, tenaga dia, pikirannya untuk bekerja. Sesuatu yang baik, sibuk, itu kelihatan sangat bagus, tetapi menjadi tidak elok ketika di dalam sebuah konsentrasi kesibukan mereka masing-masing. Maria menghabiskan alokasi tenaga, menghabiskan alokasi pikirannya, dan itu membuat akhirnya dia merasa capek, dan kemudian dia menghakimi saudaranya. Dia merasa begitu terprovokasi dengan Maria yang berdiam diri hanya duduk di depannya Yesus. Dan Maria kemudian mulai meminta pembelaan Yesus. Yesus, mengapa kau biarkan Maria hanya berdiam diri, gak bantu aku? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah sebuah gambaran tentang gereja Maria dan gereja Marta. Juga kemudian mungkin itu adalah rumah Maria dan rumah dari Marta. Ada begitu banyak kesibukan-kesibukan yang dibangun di dalam rumah tangga. Suami sibuk bekerja, memikirkan segala sesuatu, istri juga demikian, dan anak juga demikian. Tapi pendeknya mereka tidak memberikan alokasi, duduk bersama-sama, diam di hadirat Tuhan, mendengar suara
mendengar suara Roh Kudus. Tidak pernah itu muncul lagi. Akibatnya kita bisa lihat bagaimana gelombang kehancuran, keporak-porandakan, gelombang ketidakpertobatan itu melanda rumah Kristen. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan terlalu banyak hal-hal yang dibuang sia-sia, dihabiskan untuk dunia, dan kita minim memberikan pikiran kita untuk Tuhan, hati kita untuk Tuhan, waktu kita untuk Tuhan. Segala potensi yang ada Tuhan berikan, kita minim untuk mengembalikan itu kepada Tuhan. Akibatnya kita babak belur. Tapi hari ini kitab Ibrani mengingatkan lagi, Tuhan masih berbicara kepada kita. Dia masih ingin berelasi dengan kita. Dia masih ingin bicara dengan kita. Dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin bicara dan dengar. Dia ingin bersuara dan sendengkan telingamu. Dia ingin mengisi hatimu. Dia ingin mengisi pikiranmu. Supaya bagian-bagian yang betul-betul kita butuhkan itu didapatkan dari hubungan relasi pembicaraan dan doa kita antara dengan Tuhan. Tuhan ingin itu semuanya. Jangan terlalu banyak menghabiskan alokasi waktu kita untuk hidup dan dunia sehingga kita nggak dengar suara Tuhan, kita nggak dengar suara Roh Kudus, kita nggak dengar instruksi, kita nggak dengar Bapa sedihnya hati Tuhan karena rindunya Dia untuk dekat dengan kita. Sudah tidak ada lagi, jaraknya terlalu jauh karena kita yang menjauh, kita yang menghambat, kita bikin tembok besar untuk Tuhan Allah kita. Dan jangan berbangga dengan pelayanan. Kalau kita sendiri sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Begitu banyak orang-orang menempatkan diri dia menjadi pelayan-pelayan Marta, seperti Marta di gereja-gereja Marta. Maria tidak mendapatkan yang terbaik. Tapi Yesus berkata, Maria, engkau menyusahkan diri, engkau menyulitkan diri. Tapi Maria, dia mengambil hal yang terbaik. Dan itu tidak bisa diambil oleh apapun juga. Kau yang sibuk dengan pelayanan, energimu diambil di sana, hatimu diambil, semua kekuatan, bahkan pelayanan itu diambil. Tapi kalau kita sibuk dengan Tuhan, tidak ada yang satu pun bisa mengambil Yesus di hidup kita semuanya. Kalau di keluarga kita semuanya, istri, suami, anak-anak sibuk mencari Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil Yesus di dalam keluarga kita. Tidak ada yang bisa mengambil Yesus di masa depan kita semua. Maka kita perlu mengimpirkan orang lagi ketika kita berbicara tentang membangun komitmen lagi dalam doa kita dengan Tuhan. Kita harus memikir orang lagi. Jangan lagi menganggap bahwa doa itu menjadi sesuatu yang sepele. Jangan lagi menganggap bahwa doa itu menjadi sesuatu yang mungkin sekedar tambal butuh kita mendadak. Saya mengatakan dari jalan pertama kali, dasar kekuatan relasi kita dengan Tuhan, termasuk para pelayan-pelayanan ya zaman dulu, nabi-nabi, para raja-raja, semua orang-orang yang memahami tentang kekuatan esensi doa, mereka tidak bermain-main dengan doa. Mereka mengalokasikan waktu yang begitu banyak. John Eckert, pendekar doa, dia mengalokasikan waktu 8 jam. Paul yang hijau bisa 6 sampai 6 jam. Belum lagi kalau John Wesley, semua tokoh-tokoh, mereka tahu bahwa doa itu merupakan sesuatu yang sangat penting, lebih penting, jauh lebih penting dari apapun juga yang mereka kerjakan. So mereka menyadari gini, dalam dimensi rohani itu kalau mereka lakukan dengan peran, dengan pekerjaan itu, dengan doa, kalau mereka sudah memenangkan dalam dimensi rohani, maka dimensi jasmani pasti dapat ditaklukkan. Nah kalau mereka hanya ngurusin urusan-urusan dimensi jasmani, mereka tidak peran dalam dimensi rohani, maka kita tidak akan memiliki kekuatan, kita tidak memiliki backup, kita tidak memiliki support yang datang dari Allah dari surga. Itu sebabnya mengapa begitu banyak hal yang ditumbangkan dalam kehidupan kita semuanya. Sebab kita minim dalam doa. Kita menganggap doa itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Kita lebih banyak mengalokasikan waktu kita dengan doa. Kita lebih banyak mengalokasikan waktu kita dengan medsos. Padahal Tuhan berkata, nah, aku butuh waktu. Sorry Tuhan, aku lagi sibuk. Ini bagus ini Tuhan, berita di medsos ini bagus Tuhan. Sorry Tuhan, ini teman-teman tuh lagi cek, lagi like aku ini Tuhan. Aduh Tuhan, sorry. Nah, pada akhirnya kita tidak punya alokasi. Pada
Ada seorang bapak ditinggalkan oleh istrinya, dan dia sendirian, anak-anaknya pergi keluar kota. Dia meminta berapa menit kepada anaknya telepon. Nah, Papa ingin bicara sama kamu. Aduh Pak, sorry Pak, gak ada waktu. Dia telepon lagi anak satunya. Nah, Papa ingin bicara dengan Papa. Oh sorry Pak, gak ada. Gak ada satupun yang memberikan sebuah alokasi waktu kepada bapaknya. Tanda mereka tidak sadari sebagai bapak sedang berkata, aku sedang sakit. Kemungkinan aku sudah tidak kuat lagi. Dan anak-anaknya tidak mendengar. 3 bulan bapaknya tidak memberikan kabar kepada anak-anaknya. Tahu-tahu dari sebuah berita, ada satu rumah yang ditemukan di sana. Ada seorang bapak yang mati sudah menjadi tulang. Pada waktu ditayangkan di televisi, anak-anaknya melihat ini seperti rumah kita. Dan mereka kemudian pulang dan mendapati bapak mereka sudah menjadi tulang belum mati. Jangan menganggap sembarangan bicara, mendengar, membangun alokasi waktu kita dengan Tuhan. Membangun alokasi waktu kita dengan saudara seiman, dengan suami dan istri, dengan anak-anak. Itu perkara yang penting, gak bisa main. Mari kita pikirkan. Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk kembali lagi membangun sebuah komitmen dalam doa kita semua. Saya ingin terus terang kita berdoa. Di bulan April saya ingin pergi ke Ungaran untuk saya berdoa puasa Esther. Saya bilang Tuhan, saya ingin mengalokasikan waktu saya ke Engkau Tuhan. Sudah banyak saya bagi itu semua, tapi hari ini saya ingin serius mendengar Engkau. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa begitu penting dalam kitab Ibrani ini kalau kita mau baca lagi doa, bicaranya Allah dengan kita, bicaranya kita dengan Allah, itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semua. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita berkomitmen untuk berdoa, itu memastikan kita full energi rohani kita semua. Bapak Ibu pernah lihat film Fast Furious? Ya, kalau Bapak Ibu melihat, ya sekarang skemanya sampai 9 filmnya. Setiap kali kita melihat film ini, kita akan disajikan yaitu orang yang menyetir mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan tikungan-tikungan yang tajam, dengan konsentrasi yang sangat tinggi, dan mereka tidak akan mengendarai mobilnya dengan lambat, tapi dengan laju yang sangat tinggi. Nah beberapa kita juga demikian. Kita menempatkan diri kita semuanya seperti Fast Furious ini. Kita melakukan sebuah kegiatan-kegiatan kita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kita melakukan gerak pelayanan kita, gerak kegiatan kita, gerak sekolah kita, gerak kerja kita, segala sesuatunya dilakukan secara cepat, yang itu kemudian menyita ketegangan, menyita hati, menyita emosi kita. Dan pada waktu segala sesuatunya secara seperti cepat, maka itu kemudian mulai menguras akal waras kita, mulai membuat tipis telinga kita, mulai membuat cara berpikir kita negatif, mulai emosi kita terkuras dan kita tidak stabil, mulai segala sesuatu itu jadi habis karena terlalu cepat kita berada di jalur cepat, dan itu yang membuat kita mengalami ketegangan yang sangat tinggi, diperas seluruh pikiran, seluruh tenaga untuk kita mikir di situ. Dan biasanya orang-orang yang terus-menerus memfasilitasi ketegangan, kecepatan, mereka yang menuai depresi dan emosi dan gampang marah luar biasa, gampang berpikir negatif, gampang kemudian memikirkan segala sesuatu dengan akal waras yang jernih, menimbang segala sesuatu di dalam secara kontekstual, sampai akhirnya orang itu kemudian menjadi buruk dalam segala apresiasi, dalam apa yang sangat tinggi luar biasa. Kalau kita berjalan-jalan tol Bapak Ibu, maka di sana disediakan ya jalan kiri, jalan tengah, kemudian juga jalan kanan. Kalau Bapak Ibu semuanya ingin berjalan dalam kecepatan yang sangat tinggi, biasanya jalan paling kanan itu. Tapi kalau Bapak Ibu, orang-orang yang biasanya mereka ingin kecepatan yang tinggi dan mereka cepat sampai, biasanya mereka akan ada di lajur ini. Tapi tiba-tiba kalau mereka sudah merasa capek, maka mereka akan berusaha pindah dari jalur cepat itu kemudian ke jalur yang lambat. Di jalur lambat itu mereka akan mengambil energi. Mereka kemudian akan refresh. Mereka mengendarai dengan pelan.
mulai mengurangi rasa ketegangan di dalam diri dia, supaya akhirnya mereka bisa mengisi kekuatannya. Salah seorang filsuf namanya Philo berkata demikian, dunia kehidupan pelayan telah banyak mengosongkan aku. Sekarang aku harus cepat-cepat pergi mengisi lagi kekosongan dalam diriku sampai full. Terus ya, dalam kata-kata yang paling sakit, paling finish dikatakan masa bodoh, ya, masa bodoh lagi dengan segala kata dunia itu semuanya. Sebab jika aku sampai kosong, maka aku akan segera mati dan tidak lagi berfungsi dalam hidup ini. Bukankah ketika kita melayani, bukankah ketika kita bekerja, bukankah ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, bukankah ketika kita kemudian bersekolah, melakukan semuanya, itu terlalu banyak hal yang dikuras energi dalam hidup kita semuanya. Energi pikiran kita, tenaga kita, hati kita, perasaan kita, kewarasan kita, semuanya, emosi kita terlalu banyak dikuras. Nah, sedihnya adalah kita membiarkan diri kita itu mengalami kekosongan melayani orang lain. Ironinya adalah dalam segala kondisi kita yang kosong, kita merasa bahwa kita bisa membantu orang lain. Kita melayani orang lain. Kita berkata, oh hari ini, tapi kita kosong. Kita habis. Philo berkata, segera kamu pergi. Tinggalkan itu semuanya. Isi sampai full. Jangan sampai kamu melayani, tapi sebenarnya kau sedang mematikan dirimu sendiri. Bapak-bapak yang punya mobil, bapak-bapak juga yang punya motor, setiap bulan pasti akan melakukan servis, ya. Entah itu mobil rusak atau tidak. Bapak-bapak yang tahu bagaimana merawat mobil yang baik dan motor yang baik, pasti setiap bulan akan segera pergi ke tempat servis motor, tune up, isi, perbaiki, servis semuanya, supaya motor atau mobil itu dapat digunakan. Apa jadinya pada waktu motor metik sudah tahu waktunya diisi bensin, pertalite atau kemudian pertama, tapi nggak diisi, digencot terus dipakai terus. Orang bodoh akan melayani dengan kekosongan yang ada di dalam diri dia. Tapi orang yang berhikmat akan melayani dengan kefull rohani, energi rohani dalam diri dia. Orang bodoh akan melayani dari kekurangan energi dia. Tapi orang yang berhikmat akan melayani dari energi yang full, yang datang dari Roh Kudus, yang datang dari kebenaran firman Tuhan. Secanggih HP-mu yang harganya mungkin 100 juta, kalau baterainya itu habis, tidak ada gunanya karena tidak bisa dipakai, digunakan. Saya mengatakan doa itu menjadi sesuatu yang serius, karena itu yang memastikan bahwa kita memiliki energi rohani atau tidak secara full. Anda tidak akan bisa dipakai sebenarnya dalam kondisi kosong. Kita tidak akan bisa dipakai dalam kondisi kita kosong atau habis. Maka saya senang dengan Philo, persetan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, dengan apapun juga, kalau saya kosong. Bapak Ibu mungkin bilang, Tuhan, saya capek menghadapi suami saya. Capek saya, Tuhan. Lari, isi energi. Bapak-bapak, Tuhan, aku capek saya menangani istri saya. Isi energi rohani. Isi energi rohani. Berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Paul yang hijau dalam salah satu tulisan dia berkata demikian. Jika gereja orang percaya energinya habis, maka dia akan menjadi lemah. Dia akan mengalami hal yang buruk. Dia berkata demikian, Paul yang hijau. Jika orang-orang Kristen, orang-orang percaya dan gereja memberikan dirinya kosong, habis energi rohani, maka dia berkata gereja itu akan menjadi lemah dan rentan sakit dan tersakiti. Lihat Bapak. Jadi jangan bangga kalau kita melayani, tapi nggak ada roh, nggak ada isi di dalam diri kita. Karena itu ternyata membuat kita lemah. Kalau kita makin kosong, terus kita pasang melayani, ya rusak. Yang dirusak diri kita. Yang dirusak juga orang lain juga. Naik motor, ya kan? Ternyata bensinnya habis, rusak. Ya dorong kita. Yang dorong rusak juga kemudian
Gigi benar berkata, gereja yang kehabisan energi rohani, gereja itu pasti akan lemah. Dan gereja itu rentan sakit rohani. Dan mudah juga terjangkiti oleh pandemi rohani dalam dirinya. Maka hati-hatilah. Ibrani benar-benar berkata kita harus menyadari bahwa doa itu menjadi sesuatu yang serius, bukan main-main. Yang kedua, gereja yang habis energi rohani. Jemaat itu tidak akan terhubung dengan Tuhan. Ya hanya terhubung dengan musik, terhubung dengan khotbah, terhubung dengan ini semua. Tapi tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan rohani, dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya, sudah pasti. Kalau jemaat gereja tidak terhubung dengan Tuhan dan Roh Kudus, maka emosi yang tersentuh, perasaan yang tersentuh. Tapi itu tidak bertahan lama. Tapi kalau jemaat itu terhubung dengan Tuhan, kalau dia bertobat maka pertobatannya itu bertahan lama. Kalau dia mengalami perubahan itu bertahan lama. Paul Yonggi tahu saja. Makanya dia kenapa diketol membangun jam-jam doa. Sebab dia tahu kalau doa dibangun di dalam gereja, maka ketika jemaat diberkati tahannya lama. Kalau jemaat itu mengalami perubahannya makin lama. Kalau gereja habis energinya, maka gereja itu juga akan minim kegiatan kebaktian doa. Gereja-gereja Korea itu kebaktian doanya itu jauh lebih banyak. Dan justru di situ mereka melihat kekuatan kapasitas energi rohani, power surgawi itu terjadi dalam gereja, dalam ekonomi, dalam negara, dalam sosial masyarakat. Kalau kita ingin merubah semua yang di sekitar kita, maka kita harus serius berdoa. Jika gereja habis energi rohani, maka pasti gereja itu duniawi. Yang dipikirkan gereja adalah bagaimana gerejanya nomor satu, bagaimana kemudian dia menjadi orang yang bangun panggung yang dipuji-puji, dan bagaimana mereka memikirkan kehormatan, bagaimana bisa kaya, bisa banyak duit, bagaimana kemudian bisa macam-macam semuanya. Gereja menjadi duniawi. Dan akhirnya kalau gereja itu duniawi, maka gereja itu minim pertobatan terhadap dosa. Artinya kalau gereja itu kehabisan energi, maka para pendosa bermunculan di dalam gereja. Para petikai muncul di dalam gereja. Para provokator akan muncul di dalam gereja. Para penggosip akan muncul di dalam gereja. Jika gereja energi rohani habis. Paulinho juga katakan, jika gereja energi rohani mati, maka di sana akan muncul pertikaian. Suasana panas akan muncul di dalam gereja. Sulit rukun. Bagaimana diupayakan sulit rukun. Sebab kalau gereja itu kemudian minim hal-hal yang rohani, buah-buah rohani tidak akan muncul. Pengampunan, lemah lembut, pemaafkan, rendah hati, penguasaan diri yang tidak muncul di sana. Tapi yang buruk yang akan muncul, gereja yang habis energi rohani, sukar untuk menjadi pelaku firman. Gereja yang habis energi rohani, sulit untuk diajak maju, sulit untuk diajak berkorban, sulit untuk diajak memberitakan Injil. Nah, ini realitas. Dan ini yang dialami oleh Paul Yonggi dalam pelayanannya. Sebelum dia menyadari bahwa hakikat dari sebuah doa, pembicaraan dia dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Akhirnya ketika kita melihat sejarah dari Paul Yonggi, bagaimana dia mengedepankan segala sesuatu yang bukan tentang doa, justru dia kehabisan. Bahkan dia hendak meninggalkan ladang pelayanan. Dia stres, dia depresi. Kenapa? Sebab dia menganggap remeh hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Saya mau katakan lagi cuma di tempat. Jika kita menganggap bahwa doa kita secara personal, secara komunal, secara persekutuan besar, itu adalah hal yang lain, maka kita sedang membuat bunuh diri dalam diri kita. Maka isi bangun komitmen doa kita lagi, supaya kita penuh full energi rohani kita. Yang kedua,
Mengapa Ibrani mengatakan bahwa doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Dalam rangkaian Ibrani pasal 1 dan selanjutnya kita bisa melihat. Karena ternyata kalau kita bicara tentang doa, komitmen doa itu memastikan keberhasilan dalam pelayanan kita. Seringkali Yesus berbicara tentang penggambaran hubungan realitas. Itu dihubungkan dengan sebuah reproduksi. Dia memberikan penggambaran di dalam Yohanes pasal 15. Persekutuan antara Bapa dengan Dia di jemaat. Itu digambarkan, diilustrasikan. Seperti anggur itu menyatu dengan pokoknya. Ranting menyatu dengan pokoknya. Dan itu kemudian dijadikan maksimalisasi daya reproduksi, daya aset yang baik itu semuanya. Jadi ternyata Ibrani berkata, kalau kau ingin menikmati keberhasilan dalam segala aspek hidupmu, maka jangan pernah kau melupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu berdoa. Dengan kita berdoa, kita bersentuhan dengan sumber energi. Dengan kita berdoa, kita bersentuhan dengan sumber kehidupan, sumber pemberi, sumber penghasil, sumber yang memampukan kita semuanya untuk kita bisa melakukan target-target yang kita impikan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam sebuah buku biografi Paul Yonggi, dia menuliskan pernyataan ini. Waktu itu Korea Selatan sedang berada dalam satu tingkat kemiskinan yang akut, lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia, jauh lebih miskin, lebih kotor. Kalau sekarang kita melihat Korea Selatan, itu budayanya begitu luar biasa, sungainya bening, bagus luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana ekonomi mereka sangat meroket, dia menduduki 10 besar ekonomi di seluruh dunia. Kita mendapatkan begitu baik hal yang luar biasa terjadi. Tapi ketika Paul Yonggi melakukan pelayanan perintisan pertama kali, Korea Selatan itu masih di bawah kita dalam sektor apapun juga. Sekarang kita kalah. Ada sesuatu yang bagus yang ditulis oleh Paul Yonggi. Dia berkata demikian. Waktu aku mulai pelayanan, aku melakukan KKR. Aku mendirikan tenda-tenda KKR yang besar. Dan aku mulai belajar bagaimana menirukan gaya orang-orang hebat. Dia mulai meniru Billy Graham, cara Billy Graham kemudian berkhotbah. Dia meniru segala sesuatu. Dia menghabiskan alokasi waktunya lebih banyak kemudian menonton Billy Graham. Cara Billy Graham menyampaikan firman, cara Billy Graham kemudian mengurai firman Tuhan. Dia belajar itu semuanya. Dan ketika dia melakukan KKR, apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang datang dalam KKR dia. Di tenda dia tidak ada. Dia mulai frustasi, mungkin katakan, mungkin cara homiletikku, aku salah, aku kalah. Maka kemudian dia mulai belajar ilmu berkhotbah lagi. Bagaimana dia harus mengurai, bagaimana dia harus berkhotbah dengan baik, menata performa diri dia, baju dia, pakaian dia, ditata sedemikian rupa. Tapi KKR-nya tetap kosong. Dia kemudian mulai mencari bahan-bahan lagi. Mungkin saya sendiri pendeta yang lucu. Saya harus mempelajari bidang-bidang yang lain yang lucu untuk menarik orang. Akhirnya pelayanan dia tetap kosong. Dia frustasi, dia berkata, Tuhan, kalau begitu caranya saya tinggalkan. Dalam kepenatan depresi dia, dalam ungkapan frustasi dia baru menyadari. Dia berusaha untuk membangun relasi walaupun singkat. Tuhan, saya mau tinggalkan pelayanan. Pada waktu dia sibuk meniru gaya orang lain, menghabiskan cara, waktu meniru orang lain, menghabiskan waktu untuk mencari ilmu dan kemudian mencari bahan-bahan lucu, dia kehilangan alokasi waktu dengan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang tidak berdoa, maka orang-orang itu pasti akan mandul karya hasil. Akhirnya Paul Yonggi mulai sadar. Pada detik ketika dia mengalami frustasi, dia bicara, walaupun itu sedikit, maka gerbang tembok yang tadinya dibuntu itu tiba-tiba terkuat sinar. Dan Tuhan bicara, pelayananku bukan pelayanan. Pelayananku bukan cara. Pelayananku bukan tentang orang lain, tapi tentang kamu. Maka
tiba-tiba ada satu terang yang luar biasa masuk dalam pribadi Paul yang hijau. Mulai hati juga katakan, Tuhan, saya akan lebih banyak lagi berdoa, berdengar suara. Saya ingin bicara dengan Engkau yang punya pelayanan itu. Bicara, buat hikmatmu di otak, buat perasaan di perasaan, buat tanganku menjadi tangan yang membuat berhasil. Pada waktu Paul Yugico mulai membangun jam doa dia, 1 jam, 2 jam dan menikah, maka dia mengurangkan Allah yang ada kontradiktif turun atas Paul Yugico. Mulailah kemudian KKR penuh. Dan sekarang kalau kita melihat Paul Yugico walaupun sudah meninggal, gerejanya masih gereja yang terbesar di seluruh dunia. Dari mana? Dari berdoa. Semakin dia berdoa, maka dia makin mendapatkan sesuatu yang besar. Ada satu buku yang bagus yang ditulis oleh Paul Yugico. Beberapa orang-orang Protestan, orang-orang yang aliran-aliran yang sangat-sangat reform, mereka nggak suka dengan dimensi keempat. Dan mereka berpikir tentang buku dimensi keempat itu sesuatu yang sangat mistik dan mungkin tidak sesuai dengan kadar keilmuan teologi. Tapi bagi saya, dimensi keempat adalah satu tulisan dari orang yang mengalami depresi, stres, akut, gara-gara mereka tidak memiliki kuasa untuk menghasilkan segala sesuatu. Dan ketika mereka mengalokasikan waktunya untuk Tuhan lebih banyak, maka di situ dia melihat sistem reproduksi keberhasilan itu dimunculkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan bukan hanya itu, Korea kemudian berbondong-bondong, ada banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Paul Yugico itu membuka jam doanya itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu berdoa, jam 2 jemaat itu sudah antri semuanya. Tidak ada tempat. Jadi kemudian tempat ibadah terlalu penuh. Kemudian dibuka tempat-tempat yang kecil-kecil untuk mereka berdoa. Yang membuat Korea Selatan kemudian menghasilkan karya, budaya, dan ekonomi yang sangat bagus. Dan kemudian kita bisa melihat sebuah budaya yang baru dan lebih bagus. Itu disebabkan karena orang menyadari doa itu ternyata memastikan keberhasilan. Remehkan doa, maka kita pasti tetap akan menjadi orang-orang yang di bawah terus tidak akan berhasil. Saya pernah melayani di satu yayasan Bapak. Saya melayani yayasan, saya senang dengan program, makanya saya kalau bikin program-program senang. Pada waktu saya pertama kali masuk di yayasan ini, saya bikin program semuanya di tim saya. Tim bagus Bapak Ibu. Sampai saya dipuji oleh pimpinan saya, orang bule. Bagus, program bagus. Ini sangat bagus bisanya. 3 tahun pelayanan saya tidak ada hasil. Saya stres. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, sekarang saya ganti cara saya. Saya lebih banyak doa, puasa. Mulai dari situ pengurapan Allah mulai hadir. Mulai situlah otoritas dari Allah. Mulai dari situlah kapasitas dari yang maha tinggi, hikmat keberhasilan dari Tuhan itu menyertai saya. Sehingga pelayanan yang menjadi prototip di yayasan saya, salah satunya adalah pelayanan yang saya tangani. Kita tidak bisa bermain-main dengan doa, karena doa itu memastikan keberhasilan dalam hidup kita semuanya. Dan ketiga, mengapa Ibrani itu menuliskan tentang pentingnya doa? Yang ketiga, komitmen di dalam doa itu memastikan perubahan karakter ternyata. Bapak Ibu, kalau sepanjang perjalanan orang-orang Israel, kalau Bapak Ibu lihat di padang gurun, tidak ada itu cerita orang-orang Israel ngomong gini, yuk kita doa yuk. Kok kita puji Tuhan loh, Tuhan kita hebat. Bayangin di padang gurun yang panas ini, kita ada AC, ada tiang awan, kita nggak kepanasan loh. Kita berdoa, kita mengucap syukur, nggak ada. Malam hari ketika ekstrim dingin, harusnya mereka ngomong, ayo kita doa yuk, kita istirahat yuk, kita bikin KKR yuk, bersama-sama kita berdoa. Karena di tempat yang dingin ini, tiang api itu memberikan kehangatan sehingga kita nggak kedinginan. Tidak ada istilah.
dari padang gurun sampai di Kanaan, kita bisa mendapatkan cerita lebih banyak tentang sungguh-sungguh, tentang mengeluh, tentang pemberontakan, tentang hal-hal yang negatif terhadap Tuhan, terhadap pemimpin mereka semuanya. Tak ada satu kata yang berpikiran tentang bagaimana mereka harus berdoa. Sepanjang perjalanan orang-orang Israel yang mereka pikirin, yang mereka tentangkan, yang mereka geluti, yang mereka perkarakan hanya urusan perut. Makanya Petrus bilang begini, jangan sampai kita menjadi orang-orang Israel di padang gurun, karena Tuhan mereka adalah Tuhan perut. Wah, ini kasar sekali. Orang-orang Israel itu, Bapak Ibu, itu mereka memahami tentang hati. Tentang hati itu sama dengan perut. Jadi kalau hati orang itu hanya diisi makanan, maka mereka namakan hatinya atau Tuhan itu perut. Tapi kalau hatinya atau perutnya itu diisi dengan makanan-makanan tentang Tuhan, maka mereka menyadari itu adalah sesuatu yang Tuhan. Orang-orang Israel lebih banyak mereka membangun persekutuan sungguh-sungguh, membangun persekutuan memberontak, membangun persekutuan untuk mengeluh, membangun dan memperkarakan perkara-perkara yang urusannya perut, makan, bunuh, semua itu urusannya seperti itu. Cerita tentang mereka bikin kebaktian bareng-bareng keluarga ini, ayo kita ngumpul. Dah ada cerita. Kalau kita ingin gereja kita betul-betul memiliki sebuah pengembangan karakter, maka gereja itu harus membangun wilayah kebaktian doa, persekutuan personal, doa dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Mengapa gereja kering? Dengan orang-orang yang mengalami perubahan di karakter. Mengapa gereja lebih subur? Lebih subur menghasilkan orang-orang pemberontak, pertikai, gosip, fitnah, orang-orang yang tidak berkualitas secara karakter. Mereka tidak berdoa. Orang itu kalau berdoa, orang itu ketemu Tuhan. Makin hari orang itu makin ketemu Tuhan. Orang itu harusnya sama dengan Tuhan, pikirannya sama, hatinya sama, perasaannya sama. Kalau orang itu ketemu sama Tuhan, apa yang tidak disuka Tuhan, dia juga nggak akan suka. Apa yang disuka Tuhan, dia suka. Kenapa gereja sekarang secara akut kehilangan orang-orang yang mengalami perubahan karakter yang begitu besar, yang dulu itu menjadi bad image. Kalau kita melihat gereja Kisah Rasul, Bapak Ibu, itu luar biasa. Kita lihat bagaimana persekutuan doa itu marak di keluarga demi keluarga. Orang-orang Kristen mereka tidak pernah melupakan doa. Ada kegerakan doa itu yang melanda di personal, di keluarga, dan di persekutuan yang paling besar. Akibatnya kita berkata, tiap hari ada orang-orang yang jadi Kristen, tiap hari ada orang yang percaya. Kenapa? Sebab dengan berdoa kita menyerupakan diri kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita sedang menchannelkan yang sama dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa melihat Roh Kudus itu menyucikan, memperbarui terus-terus. Makanya kalau gereja tidak suka dengan doa, wah itu gereja bahaya. Hal yang saya takutkan, Bapak Ibu, jujur saya takutkan. Semakin banyak kegiatan-kegiatan gereja kita, saya takut. Seperti kalau itu tidak dibangun dengan kekuatan dasar doa, karena gereja suasananya akan panas. Akan muncul orang-orang yang mengatakan, oh saya pemimpin, saya harus ini, suasana panas. Makanya semakin banyak pelayanan atau yang kita pikirkan dalam kerjaan atau dalam keluarga kita semuanya, seharusnya semakin banyak doa yang harus kita lakukan. Karena itu berhubungan dengan kelas karakter. Orang-orang, teman-teman saya dulu, kalau mereka melihat perbandingan dengan saran, mereka lihat ada sesuatu yang jauh. Saya bukan orang hebat, Bapak. Cerita saya, biografi saya bukan orang hebat. Tapi kalau saya mulai menyadari dan mulai saya percaya dan berkata,
jam waktu saya lebih saya habiskan banyak untuk saya berdoa, puasa, berhubungan dengan Tuhan. Di gereja kami itu Senin itu ada namanya persekutuan bulus. Itu para pendoa anak-anak remaja pemuda, dan mereka berdoa dengan antusias. Kita mulai jam 5 bisa sampai jam 9, tapi hadir kata yang benar. Gereja kami dilawat oleh karena pertama kali ada persekutuan bulus, anak-anak remaja yang suka berdoa, alat pelayan Tuhan yang suka berdoa. Di sini ada mitra-mitra gembala. Sibuklah kalian semuanya dengan tugas-tugas kalian, tapi nolak berdoa. Saya pastikan bahwa kalian pasti akan stres. Kenapa? Karena dengan semakin banyaknya mungkin juga pelayanan, alokasi waktu, tenaga, pikiran, dana itu terkuras. Nah terus kita nggak doa, ya habis tenaga kita, cepat marah, tipis telinga, perasaan, cara berpikir kita negatif. Baru sedikit sebenarnya nggak mau buka, mungkin harus lari, nggak doa, nggak ada pembaruan karakter. Saya hanya suka Senin itu persekutuan bulus, Rabu itu tubuh bersama, doa lagi, Rabu pistol, doa puasa, Kamis itu doa malam, Jumat itu kemudian ada doa biblis Saudi, Sabtu kemudian kita ada ibadah pemuda. Tapi itu semua hampir rata-rata diwarnai dengan doa. Jam 4 saya bangun, saya lari sebelum ke sekolah, saya doa pagi di gereja. Pulang sekolah, karena sekolah saya dengan gereja saya nggak jauh, pulang doa dulu. Kalau saya lihat, sampai saya bilang dulu saya jahat. Makanya lihat orang yang banyak berdoa, para pendoa-pendoa itu, orang itu akan mengalami perubahan dan digantikan. Mengapa banyak gereja-gereja sekarang dihindari? Mengapa banyak gereja-gereja yang kemudian tidak memiliki daya pikat, mandul perubahan karakter, sehingga orang-orang Kristen meninggalkan gereja. Di gereja Allah, orang-orang dunia datang dalam gereja tiap hari. Dalam dimensi sekarang ini, orang-orang Kristen meninggalkan gereja. Sebab Tuhan yang bicara tidak dianggap serius. Tuhan yang berkata, anakku, aku ingin persekutuan. Anakku, aku ingin hubungan dengan engkau. Anakku, aku ingin mendengar suara. Aku ingin waktumu, aku ingin tatapan, aku ingin pokoknya lekat dengan engkau. Tapi gereja dan orang Kristen tidak menyediakan itu semuanya. Hari ini mari kita belajar serius lagi. Komitmen kita semuanya untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul membangun di dalam doa. Billy Graham bilang ini, berilah tali kekang pada mulut kuda liar, maka ia pasti akan menjadi jinak dan dapat dikendalikan. Berdoalah dengan kesungguhan jika ini mengekang hawa nafsu dan manusia daging kamu. Ini dikatakan oleh Billy Graham. Jadi sekelas Billy Graham pun dia menyadari untuk bisa menentukan manusia daging, untuk bisa menentukan karakter duniawi daging, kita perlu kekang itu doa. John Edward, pendekar doa, dia hampir 8 jam berdoa, belum paham, belum Billy Graham, David Livingstone, John Wesley, belum tokoh-tokoh yang lain yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka sebenarnya bukan orang-orang luar biasa, orang biasa. Tapi mereka tahu bagaimana doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka saya berdoa gereja kita, saya berdoa keluarga-keluarga gereja kita, saya berdoa para pekerja-pekerja, saya berdoa para pebisnis, saya berdoa orang-orang yang terlibat dalam kuliner, saya berdoa siapapun kita semuanya di sini. Ketika hari kitab Ibrani berkata, setelah zaman dulu Tuhan berbicara kepada nabi-nabi, maka sekarang Tuhan berbicara lewat anak. Jangan baik-baik. Tuhan ingin engkau, Tuhan ingin hati, Tuhan ingin waktu, Tuhan ingin kehadiran, Tuhan ingin hati, Tuhan ingin pikiran. Itu lebih banyak melekat di
Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Sekali lagi jangan remehkan doa. Mari kita bicara tentang doa dalam tataran yang serius, sangat serius. Tuhan terima kasih untuk firman. Tuhan terima kasih memberikan rema lagi kepada kami. Engkau ingin dekat, Engkau ingin berrelasi, Engkau ingin bicara, Engkau ingin berdialog. Engkau tidak mau jauh dari kami. Engkau ingin membuat kami berhasil. Engkau ingin energi rohani kami full. Engkau ingin karakter kami menjadi seperti Engkau. Itu sebabnya mengapa Engkau menyediakan dirimu supaya kami bisa bicara, bisa berdoa, bisa dekat. Karena itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi supply bagi kami semua untuk menjadi orang-orang Kristen yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Orang-orang Kristen yang mengalami perubahan-perubahan dan mengubah dunia itu. Terima kasih memberkati seluruh jemaat kami. Kami hanya ingin jemaat menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan pendeta. Jemaat menjadi serupa dengan Yesus, bukan menjadi serupa dengan siapapun yang ada di gereja ini. Sama seperti hamba bergumul untuk menjadi serupa dengan Tuhan, dengan Kristus. Maka kami rindu jemaat kami menjadi serupa dengan Kristus. Engkau dipermuliakan, jiwa-jiwa dipadatkan kepada Engkau. Dan akhirnya sebuah peradaban yang baru yang digarami oleh firman Roh Kudus jadi di sekitar kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Bapak Yohanes datang di depan. Saudara jemaat untuk berdiri, kita mau mengucapkan terima kasih. Kata-katanya seperti ini. Terima kasih Pastor Yohanes buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Pastor Yohanes buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan didengarkan 2 kali. Yang pertama kolektan, yang kedua persembahan misi. Yang bertugas saya persilahkan. Boleh, silakan berdoa. Ini persembahan kolektan dulu, silakan. Kita naikkan satu pujian, Kacida Binahna Ngiri Yesus.
Yesus selamanya menolong saya. Heran cintanya, heran kuasanya. Itulah Tuhan kita Yesus. Kalau mereka heran, oh ada orang Kristen sudah ada, nyanyinya ada, saya bilang kayak gitu. Jadi pujian ini luar biasa untuk keluarga kami, keluarga Sunda, memberkati. Saya undang yang sudah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri. Kita mau belajar pujian ini. Yang mau menari buat Tuhan silahkan, jangan malu-malu. Tapi mangga menari kamu Gusti. Ya mangga. Persembahannya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sampurasun. Mantap, luar biasa. Pujian tadi sangat luar biasa ya. Ketika berjalan dengan Tuhan, badai apapun boleh datang, tetapi penyataan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kita. Amin. Kita adalah orang-orang percaya. Kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Gembala hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga, beserta visi misi yang Bapak Gembala identikan ya. Ada yang baru pertama kali hadir malam ini, saya mohon untuk berdiri di tempat. Sepertinya banyak hari ini. Wah, luar biasa. Selamat bergabung Bapak Ibu. Kami menunggu kehadiran selanjutnya di tempat ini ya. Atas nama Gembala dan jemaat mengucapkan selamat atas pernikahan putra Ibu Linawati, Saudara Erwin Cahyadi dan Saudari Lista Om Kusumo. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga yang baru ini. Antelinanya ada tante? Selamat datang ya untuk pernikahan putra putrinya. Tuhan Yesus memberkati keluarga baru ini. Hari Senin besok ada
ingat jam 9 di Ngasunda Bapak Ibu. Ya. Untuk paguyuban wajib hadir, tapi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir boleh. Ini rekan-rekan kami yang dari Bandung yang akan melayani ya. Bagaimana kita akan mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama ya, khususnya untuk menginjili orang-orang yang belum percaya ya. Jam 6 besok ada rapat evaluasi pelayan. Saya mohon untuk setiap departemen bisa hadir di Pastori jam 6 tepat ya. Selasa latihan tambori di Pastori jam 3 sore. Pelatihan multimedia dibagi ya. Dibagikan dengan latihan tambori di Pastori ya. Rabu paguyuban di rumah Ibu Dede. Kamis latihan musik pemuda remaja jam 2. Doa pujian penyembahan di Pastori jam 4 sore. Ngulik musik jam 6. Hari Jumat latihan tamborin pukul 3. Dan saya mengundang setiap kaum pria hari Jumat ini ada ibadah kaum pria di rumah saya. Saya mohon kehadirannya. Mari kita bersama-sama maju menjadi imam-imam yang tangguh di tengah-tengah keluarga kita. Ya, saya tunggu kehadirannya. Kemarin di tempatnya Mas Yanto, puji Tuhan, ada 9 orang yang hadir. Untuk pemulaan sudah sangat luar biasa. Ya. Sabtu ibadah pemuda pukul 4, persiapan ibadah pukul 6. Dimohon untuk setiap departemen segera memberi laporan tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk awal bulan depan akan diumumkan di gereja. Paling lambat hari Kamis ya. Bapak Ibu bisa menyerahkannya kepada saya atau kepada Bapak Gembala ya. Dukung doa wacana ibadah Paskah, ibadah Padang Jumat 15 April. Ada beberapa tempat yang pasokan tawarkan. Tapi setelah kita membuka, kita akan di Ciloto ya. Pasokan menawarkan juga yang sebulan, tapi kalau kesana kejauhan kita takutnya macet ya. Jadi tanggal 15 ini kita ibadah Padang di Ciloto ya. Nanti akan dikonfirmasikan nanti selanjutnya ya. Terus dukung doa untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah ya. Dukung doa terus saudara. Terima kasih kepada Ibu Anita jamuan makan bagi mahasiswa praktek pemuda remaja pada hari Sabtu dan keluarga saya hari Minggu ya. Terima kasih untuk hari ini persembahan makanan bagi pelayan altar dan snack sekolah minggu dari keluarga Magda. Ini dalam rangka ulang tahun Magda dan anniversary Kakak dan semakin agung kakak dan Magda ya. Terima kasih anak cucunya semua ya. Yang berulang tahun bulan Maret Ibu Yanti Romaudi dan anniversary keluarga Pak Hasan Sianturi ya. Tunggu makan-makannya Pak Hasan. Persembahan minggu lalu tanggal 20 bulan 3 436.000. Diakonnya totalnya 1.270.000. Persembahan gedung 186.000. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, terima kasih untuk kasih dan cinta jemaat bagi gereja Tuhan. Hari ini yang merayakan hari pernikahan hari ini dan besok minta untuk didoakan. Jadi saya ingin mendoakan yang menikah bisa maju ke depan. Keluarga Magda, juga keluarga dari Pak Hasan, Brother Klaus, juga sama Kak Vera, dia adalah teman saya juga. Mereka sedang melayani pelayanan pembukaan gereja-gereja dan misi di bawah naungan Assembly of God juga, di bawah gereja PCI Internasional. Mari Kak Vera, Brother Klaus bisa menolong saya, keluarga Pak Heru, keluarga Pak Hasan. Kita akan berdoa buat mereka. Jikalau satu keluarga diberkati, diurapi, dipulihkan, maka gereja ini besar. Oke, ya. Naikkan satu kecil.
duduk. Rohmu yang
Terima kasih untuk dua keluarga yang memperingati hari pernikahan mereka. Keluarga Pak Heru dan keluarga kami terkasih Pak Hasan, Bu Ani. Berkatilah keluarga mereka. Biar pertumbuhan iman, rohani, karakter, biar berkat-berkat rohani, berkat jasmani menyertai mereka, menyertai anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami juga memberkati seluruh keluarga kami semuanya di tempat ini. Berkat juga dicurahkan atas keluarga demi keluarga, di keluarga anak-anak mereka dan cucu-cucu. Masa depan akan menyertai mereka. Takkan kekurangan kebajikan, kebaikan, berkat jasmani atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat akhir keluarga Bu Andi, Pak Hasan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Yanto, saya persilahkan untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan kembali dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yohanes Wito, beserta Ibu Gembala, beserta putrinya. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan beliau. Tuhan, Engkau menjaga kesehatan beliau, seluruh keluarga. Kiranya pelayanannya semakin maju di hari-hari dan masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati dengan damai sejahtera, keamanan dan juga kemakmuran, juga kemajuan. Engkau berkati pemimpin negara kami, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan juga TNI, Polri, dan aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati dengan aparat dan pejabat yang baik yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan negara kami dalam tangan pemeliharaan Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk gereja kami GSCA. Tuhan Yesus, Engkau berkati segenap mitra gembala, departemen Tuhan berkati, pemimpin-pemimpinnya Tuhan berkati supaya bisa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab untuk pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati juga kaum lansia, opa oma kami dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan. Engkau berkati juga ibu-ibu yang terbentuk dalam komisi wanita. Tuhan berkati, kaum pria Tuhan berkati, pemuda remaja Tuhan berkati, juga pelayanan sekolah minggu dan guru-gurunya Tuhan berkati dengan kesetiaan mempersiapkan anak-anak kami untuk menjadi penerus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim-tim besuk dan tim-tim juga pemerhati. Tuhan berkati dengan kesulitan, dengan kesetiaan mereka untuk mengunjungi jemaat-jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami Cipanas. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekitar Cipanas. Tuhan berkati untuk semakin bersatu, memajukan dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kau berkati para pendeta-pendeta. Kau berkati juga BKSD dan seluruh pelayanan umat Kristen di kota ini Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkanlah roh, jiwa, dan pikiranmu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat rohani, berkat jasmani besar dalam hidup kita semuanya. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menguduskan kita semuanya dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di dalam tubuh jiwa roh kita, dan kita menjadi seperti gambar kali yaitu Kristus Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istrimu,
Tuhan memberkati anak-anak dan keturunan. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil. Karena tangan Tuhan menyertai setiap pekerjaan-pekerjaanmu dan memberikan kecakapan yang luar biasa dalam setiap pekerjaan-pekerjaanmu. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita tetap bersama-sama dengan cinta kasih Allah yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Dan ke dalam kekekalan kita menikmati bersama-sama tinggal dengan Bapa kita. Pulang dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah bermarkah.